Oh ya mas, itu kamera udah on? Udah on itu, bang. apa yang di jalan itu macam enggak? Ini kak siapa namanya? Kak Julpa ya? Iya bukan? Dia seperti sedang nelpon itu mas ya? Kayak sedang nelpon ya? Nelpon siapa ya kira-kira? Nggak tahu mas. Ya, apa sih? Mas. Pengen jumpa nama siapa juga? Apa kita tunggu aja lah ya? Siapa tahu kan ketika kita dimantau, orang yang mau dijumpai nama Kak Julpa itu bakal segera datang gitu. Jadi kita tunggu aja. Kamu nggak di sini ngapain coba? Kamu nggak gini loh, Mbak. Kamu saya lihat kamu tuh kayak seperti gelisah gitu. Kamu tuh mau coba nama siapa? Apa urusannya sama kamu? Kenapa Ya, aku harus kan harus tahu loh. Enggak usah, ngapain kamu harus tahu? Nah, kamu ngapain lagi ngikutin aku? Kamu ngikutin aku ya dari tadi. Makanya kalau punya mulut dijaga lah kalau bicara. Gini Mbak, kalau memang Mbak tuh nggak teleponan sama dukun, coba buktikan. HP ini privasi, ngapain aku harus Kok privasi Mbak? Ya privasi lah, HP ini pribadi, nggak bisa lah aku tunjukin ke orang lain. Kamu kalau nggak ada bukti aku teleponan sama dukun dan lain-lain, ngapain kamu ngomong kayak gitu? Itu namanya ngefitnah kamu. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. Oh ya mas, itu kamera udah on? Udah on itu, bang. apa yang di jalan itu macam enggak? Ini kak siapa namanya? Kak Julpa ya? Iya bukan? Iya kayak Dia itu kayak macam ini apa kayak nunggu seseorang gitu ya? Kayak punya janjian gitu sama seseorang. Janjian kita pantau dulu aja lah, kita tuh jangan datengin dulu, kita pantau dulu aja. Dia tuh nunggu sama siapa gitu, dan nunggu siapa gitu. Dia seperti sedang nelpon gitu mas ya? Kayak sedang nelpon ya? Nelpon siapa ya kira-kira? Nggak tahu mas. Coba kita pantau dulu ya. Untuk para sahabat ini, ini jadi saya tuh nggak langsung datangin Kak Julpa. Jadi saya ini bakal mantau terus pergerakannya si Kak Julpa ini. Dia tuh sedang menunggu siapa gitu para sahabat. Karena kan gimana ya, dari gerak dia itu kayak macam nunggu seseorang, macam punya janjian gitu, mau jumpaan gitu para sahabat. Coba kita pantau lagi para sahabat. Dia jalan. Iya kita. Usah lepas bahaya. Ya, mas. Samperin aja bang. Nampak lagi. Itu kameramen ya, itu Kak Julpa kayak macam nelpon gitu ya. Dia sedang nelpon apa bukan itu nelpon ya? Nunggu seseorang atau Ya, janjian? orang itu bakal, dia tuh kayak punya janjian gitu untuk jumpaan. Oh enggak samperin. Saya curiga ini, dia tuh pengen jumpa sama siapa juga. Apa kita tunggu aja lah ya? Siapa tahu kan ketika kita dimantau, orang yang mau dijumpai nama Kak Julpa itu bakal segera datang gitu. Jadi kita tunggu aja. Untuk para sahabat, jadi saya dengan kameramen ini bakal mengintai dari jarak jauh ya para sahabat ya. Karena kan kalau misalkan kami terlalu dekat, dia tuh bakal curiga gitu. Apalagi kami itu pakai lighting gitu para sahabat. Udah positif dia tuh bakal tahu gitu keberadaan saya dan kameramen gitu para sahabat. Namun gini para sahabat ya, saya lihat-lihat sih pokoknya dari pergerakan dia tuh kayak seperti panik. Terus dia tuh kayak mana ya, sedang menelepon seseorang, tapi dia tuh macam telepon dia tuh nggak diangkat-angkat gitu para sahabat. Lihat para sahabat, dia bolak-balik buka HP, bolak-balik tutup HP, buka HP, tutup HP, buka HP gitu para sahabat. Itu para sahabat, dia tuh kayak seperti ini, Kayak gelisah ya? macam gelisah gitu para sahabat.
Mungkin dalam hati dia tuh, ah kok lama kali yang datang ini, katanya mau jumpa di sini jam segini gitu gitu para sahabat. Tadi saya dengan kameramen itu nggak sengaja jumpa loh para sahabat. Padahal dia niat saya itu kayak mana ya, mau keluar tuh mencari cemilan gitu para sahabat ya, mencari cemilan. Kok pas saya lihat lagi nih ya, itu kok saya lihat kok macam ada mbak-mbak gitu. Itu mbak-mbak itu bola-balik kok kayak mundur-mundur aja gitu para sahabat. Jadi kayak saya deketi lagi, terus pas saya deketi lagi rupanya si Mbak Julpa gitu para sahabat. Mas kameramen ketahuan apa kameramen? Ketahuan gawat ini kameramen gagal ini. Kita tunggu aja kita tunggu. Apa kita langsung datang aja? Samperin aja nggak ini? Apa? Samperin aja yuk. Sampai aja. Mbak. Aduh, kamu nggak di sini ngapain coba? Kamu nggak gini loh, Mbak. Kamu saya lihat kamu tuh kayak seperti gelisah gitu. Karena kamu tuh mau coba nama siapa? Ya, apa urusannya sama kamu? Kenapa Ya, aku ya saya kan harus tahu loh. Nggak Kan. usah, ngapain kamu harus tahu? Ya karena kan kalau misalkan apa saya tuh tahu, saya tuh juga perlu loh informasi dari mbaknya gitu loh. Ngapain? Nggak perlu lah, kamu ngapain Nggak. lagi ngikutin aku? Kamu ngikutin aku ya dari tadi? Enggak, bukan saya ngikuti. Tadi saya tuh cuma kebetulan lewat. Terus saya tuh melewat ngeliat mbaknya tuh kayak gelisah, terus mbak itu kayak bola-bola nelpon seseorang gitu. Emang siapa yang telepon? Ya terserah aku lah. Emang bakal Kamu kalau ngomong dijaga ya, jangan ngefitnah kamu ya. enggak, Mbak. Bukan kayak mana ya, kalau misalkan logikanya, kalau misalnya Mbak itu menelpon orang biasa, Mbak itu gak bakal segelisah ini. Pasti Mbak itu gelisah karena Mbak itu Kamu menelpon jangan telepon. ngefitnah, mulutmu tuh dijaga. Kamu Tangan Mbak jangan kecil. nunjuk, Mbak. Tangan Mbak jangan nunjuk. Makanya kalau punya mulut dijaga lah kalau Enggak. bicara. Gini Mbak, kalau memang Mbak itu enggak teleponan sama dukun, coba buktikan. Ngapain Iya. HP ini privasi? Ngapain aku Kok tunjukin privasi, kamu? Mbak? Ya privasi lah, HP ini pribadi, nggak bisa lah aku tunjukin ke orang lain. Alah, Kamu sadar. ngapain? Gini Mbak, sajana itu Mbak itu takut kan, takut terbongkar kan, misalnya Mbak itu memang betul-betul ingin berjumpa dengan dukun kan. Nggak ada loh, aku nggak ada ketemu dukun. Aku di sini nyari Gus Idris. Diskusi Dris. Coba Iya. lihat buktinya mana? Ya ngapain? Salah Mbak. Orang dari Nggak usah. Kamu tuh nggak perlu ikut campur urusanku. Kamu tuh siapa? Kamu hanya orang lain. Ngapain kamu ikut campur saya di urusanku? Kemah Lima, kenapa rupanya? Ya nggak mau, aku nggak Saya mau kasih juga tahu. berat loh, bantu abang saya untuk mencari informasi ini. Nggak, udah. Kamu Udah. nggak ada urusan. Udah gini sama Mbak, gini aku. Mbak. Sekarang gini. Jadi saya tuh mau nanya kan, Mbak itu di sini tuh ngapain nih Mbak? Kok mondar-mandir, bola-balik, buka HP, tutup HP, buka HP, tutup HP. Emang mau jumpa nama siapa? Kalau nggak bukan nama dukun, siapa lagi? Kalau memang Mbak itu nggak cuma sama dukun, nggak mungkin Mbak itu kayak kegelisahan, macam ketakutan gitu. Mungkin Mbaknya itu kalau misalkan ketakutan atau gelisah, takut kalau misalkan mulut ketahuan sama dijaga, warga. punya mulut dijaga. Kamu kalau nggak ada bukti aku teleponan sama dukun dan lain-lain, ngapain kamu ngomong kayak gitu? Itu namanya ngefitnah kamu. Gini loh Mbak, saya memang bukti itu nggak jelas ya. Tapi itu dari gerak-geriknya sudah kayak mana ya? Udah mencurigakan gitu. Kok nggak percaya nih, tanya kameramen saya itu. Iya Kameramen, betul. Nggak, pergerakan mbaknya itu kayak curiga gitu kan. Dia tuh kayak gelisah tadi. Kalian kan hanya berpikir dengan pikiran kalian sendiri. Tapi kamu nggak tahu kenyataannya saya Gini, Mbak. hubungin siapa. Kamu Saya itu cari Gus Idris di sini. Gini loh Mbak, kami itu nggak cuma berpikir pakai pola pikir, tapi juga pakai logika Mbak. Itu aja. Tapi kayak mana Mbak ya? Tapi kok saya lihat ya, itu Mbak itu kayak semacam ingin kayak mana ya? Berjumpa dengan seseorang gitu Mbak. Nah, itu persahabat. Dari tampangnya gitu persahabat. Dari Ini gerak-geriknya. nggak ada. Itu persahabat. Dari gerak-geriknya aja tuh kayak macam lihat sekitar sini di persahabat. Kayak apa nunggu-nunggu seseorang gitu. Kalau udahlah aku males. Aku di sini tuh cuma nyari Gus Idris, nggak ada hubungannya sama dukun. Kalau kamu ngefitnah nggak ada apa? Kamu ngomong nggak ada bukti, kamu namanya ngefitnah loh. Fitnah Ini tuh loh, lebih Mbak. kejam daripada pembunuhan loh. Bukan ngefitnah loh Mbak. Kan saya itu cuman kayak mana ya? Cuman mengeluarkan kata-kata yang ada di pikiran saya gitu. Kan saya itu takut kalau misalkan Mbak itu mengundang dukun gitu Mbak. Jumpa dengan dukun. Karena kayak mana Mbak ya? Saya tuh tahu kalau Mbak itu pintar ngomong gitu. Siapa sih namamu itu? Lupa terus aku. Dia makan apa rupanya? Mau kamu guna juga? Enggak. Aku tuh Bukan nggak ada guna urusan nama sama saya. kamu. Aku nggak ada urusan sama kamu. Kamu nggak perlu tahu apa yang aku lakuin. Kamu tuh jangan kepo deh jadi orang. Gini loh, Kalau kamu bukan- ngomong tanpa bukti itu Ya, fitnah. bukan saya itu ingin ikut campur ke masalah Mbak. Tapi kan saya tuh juga berhak itu loh Mbak bantu abang saya dan orang-orang lain gitu Mbak, terutama untuk kayak mana ya anggota-anggota Gus Idris. Karena saya juga perlu gitu loh mencari informasi yang lebih dalam lagi gitu Mbak. Ngapain? Mbak itu ngapain ngerekam-rekam? Saya nggak ngerekam loh. Saya ngebalesin chat. Ini ngapain sih kamu tuh kayak gitu?
Ada, Ya, karena gini loh, Mbak. udah. Kamu Loh, tuh kalau kabur. ngomong ya, kalau ngomong nggak ada bukti itu fitnah tuh Loh, itu jam loh. Mbak, sabar dulu, Mbak. Udah, nggak Mbak, usah. Mbak mau kemana, Mbak? Kamu ngapain begini tuh? Udah, Mbak, kamu ketakutan, Mbak. Mbak, sabar dulu, Mbak. Ini belum pas waktunya, Mbak. kamu pergi. Belum pas waktunya nih, sabar dulu. Saya itu bakal mencari informasi lagi. Mbak tuh jangan asal kabur-kabur aja. Kalau saja mau tabrak kamu. Kamu jangan mencari masalah lagi kamu ya. Lagian kamu ngapain sih Jiki ngikutin aku? Udah. Kamu tuh lo kok bisa-bisanya ada di Mbak, sini Mbak. kamu ngikutin aku. Ya saya bukan ngikutin lomba. Tadi udah saya jelaskan kan. Saya tuh kebetulan lewat. Terus saya tuh melewat ngeliat mbaknya tuh kayak semacam gelisah gitu loh. Aku di sini tuh nyari Gus Idris. Gus Idris ngomong aja mau mencari dukun gitu loh. Tuh kan punya mulut itu dijaga. Kamu nggak pernah sekolah ya? Nggak tahu adab kamu, nggak tahu Ya nggak sopan. pernah sekolah tuh mbak tuh siapa rupanya? Mbak tuh siapa? Kok nyari Gus Idris? Hah? Aku calon istrinya. Hah? Harus berapa ratus kali aku bilang kalau aku ini calon istrinya. Tahun ini sendiri kok pede kali. Belum tentu Gus Idris mau dengan mbaknya gitu loh. Kamu juga belum tentu tahu kan kalau Gus Idris itu mau sama aku. Ya udah Ngapain enggak kamu gitu, bilang Mbak. kayak gitu? Ya udah jelas tahu lah. Kok emang mbak itu siapa? Baru kenal loh. Kecuali misalnya mbak itu memang udah kenal bertahun-tahun. Ya wajar aja ini baru kenal, belum ada sebulan kok. Kok belagaknya ngomong misalkan calon Gus Idris. Aduh, Emang udah, kayak gini udah. persahabat kalau misalkan mbak kayak gini wanita gini tadi tampar persahabat ya. Karena mulutnya itu asal keluar aja gitu persahabat. Dia tuh misalkan ngomong gitu kayak nggak pernah dipikir-pikir gitu persahabat ya. Seenak-enak aja gitu loh, seenak. Emang kamu mikir ngomong sama aku, kamu bilang aku nyari dukun. Kayak emang kamu ada buktinya Ya aku saya ketemu mikir sama nggak dukun? gitu loh mbak. Sebelum saya ngomong, saya tuh berpikir. Saya tuh berpikir dan memantau mbaknya. Jadi ketika saya itu melihat mbak itu kayak sedikit mencurigakan, saya tuh udah langsung berpikiran kayak mbak itu pasti akan melakukan kayak hal-hal yang selono gitu persahabat. Apa, Mbak? Ngomong tanpa bukti itu fitnah ya. Dan fitnah itu lebih kejam daripada Gini pembunuhan. loh, memang nggak ada bukti. Tapi Ya kata udah, enggak gini, dijaga kan tadi karena mulutmu. saya itu nanya sama mbaknya kan. Kalau misalnya mbak itu nggak sama dukun kan, terus mbak tuh bilang kalau misalkan mbak itu bakal nyari Gus Idris, coba buktikan kalau memang nyari Gus Idris. Gak perlu lah aku nunjukin apapun ke kamu, gak Enggak, penting. terus tadi ada juga kan, saya tadi mbak tuh ada ngomong tadi ya, kon mbak tuh lagi nelpon Gus Idris ya. Coba lihat tuh bukti-bukti Saya nggak teleponnya. bilang saya nelpon Gus Idris ya. Saya lagi nyari Gus Idris di sini. Ini tuh ada buktinya. Kata tadi ada enggak gini loh, Mbak. Makanya Mbak astagfirullahaladzim. Makanya diinget-inget Mbak. Tadi kan saya ngomong kan. Makanya tah, Mbak tuh Diki. nelpon siapa? Nelpon dukun. Terus Mbak tuh ngomong, "Enggak, saya itu mencari Gus Idris dan menelpon Gus Idris." Terus saya ngomong, "Buktinya mana?" Terus Mbak malah ngomong privasi. Mbak dari sini saya tuh udah curiga loh Mbak sama Mbak. Serius. Terserah ya kamu mau mikir apa itu, terserah, itu kan hakmu. Kamu mikir kayak gitu tuh hakmu. Dan aku juga punya hak kan, nggak mau aku diikutin kayak gini nih. Apa-apaan coba kalian Ini loh berdua Mbak, ini saya tuh aduh. Ya ngikutin orang, saya juga punya hak. nguntit orang. Kan saya tuh juga punya hak loh Kak. Mencari informasi Kakak gitu loh. Aku laporin loh kamu nguntit lo ya. Laporin. Kalian Laporin. nguntit lo ya. Nanti kakak Kalian yang berdua laporin. nguntit. Apa, Apa Mbak? kamu mau ngelaporin aku apa? Ya Mbak tuh kayak melakukan hal-hal bodoh gitu maksudnya apa? Udah ya. Aku nggak ada waktu buat ngeladenin kamu. Udah. Kamu- Waktunya belum cukup Mbak. Aduh, Udah. saya salut. Udah Mbak, udah kita mending ngobrol dulu Mbak. Enggak, saya ini belum puas aja gitu loh Mbak. Kamu tuh, Nggak. aku ini capek loh dari tadi. Salah Aku sajanya mau tuh mbaknya itu udah. Gus Idris. Ya sebetulnya Mbak tuh udah di SMS sama dukun jam saya mau jumpa di lokasi sana kan. Jujur aja Mbak. Alasannya kok banyak kali Mbak. Enggak, kamu tuh konten-konten itu apa sih tujuannya? Aku ini punya kehidupan pribadi yang nggak harus kalian tahu. Kenapa kok kalian tuh nguntit-nguntitin aku kayak gini nih, bawa kamera, ngapain? Tapi kan kayak mana ya? Saya tuh juga harus tahu gitu. Takutnya kan misalkan Mbak itu nggak saya pepet terus, Mbak itu bakal berhasil gitu loh. Berhasil untuk melakukan hal-hal yang dengan dukun itu gitu loh. Ya itu kan hak saya, tapi di sini saya nggak ada janji ketemu sama dukun ya. Saya bener-bener cari Gus Idris. Saya yakin pasti Mbak itu punya janji nama dukun. Nggak mungkin nama Gus Idris. Kayak mana Mbak ya? Kalau misalkan Mbak itu punya janji nama Gus Idris, nggak mungkin Gus Idris itu mau gitu loh. Kamu tuh loh nggak mungkin juga, kamu tuh nggak tahu Gus Idris itu mau atau nggak sama aku. Jadi kalau punya mood itu dijaga kalau bicara. Yang dijaga tuh Mbak loh Mbak itu nggak betul lo pede kali Mbak. Percaya apa kayak mana Mbak? Percaya diri itu. Kalau Gus Idris beneran mau nikahin aku, apa kamu? Mau ngapain kamu? Apa kalau beneran Gus Idris mau nikahin aku? Nggak bakalan, nggak bakal Gus Idris mau. Kamu tuh Oh, aku capek kalian ini.
Ngapain sih capek nunggu aku dukun. kayak gini? Capek nunggu dukun. Iya, dari tadi Aku tuh nggak sudah bakal ada datang janji ya. sama orang ya. Kalian pergi aja, itu kameramu bawa. Udah mbak ya, gini loh mbak, kameramen mbak tuh bawa. tinggal jujur aja loh mbak. Misalkan mbak tuh mau bakal jumpa dengan dukun. Apa memang mbak tuh jujur? Kan Kamu tuh tinggi dari mulutnya sini. tuh mulutmu tuh loh. Kalau mau bakal capek, mbak tuh tinggal ngomong jujur aja. Iya kan mau bakal jumpa sama dukun. Kami dengan kameramen bakal pikir kok. Ngapain? Enggak susah mbak tuh tinggal ngomong Enggak, iya saya mau jumpa sama ngapain dukun. enak aja. Orang apa nggak mau ketemu dukun, ngapain aku harus Lah bilang mbak, mau mbak ketemu banyak dukun? ada alasanmu mbak. Ya sekarang gimana ya? Orang nggak salah terus kamu suruh ngaku salah. Otakmu. Ini astagfirullahaladzim. Akhir sabar dulu. Enggak kamu, aduh, penting kamu Mending tuh saya apa? para sahabat ini dulu apa ngurus orang seperti ini buat. Mungkin para saya apa kepala saya para sahabat. Pulang aja, pulang. Saya nggak bakal pulang sebelum mbaknya tuh jujur. Nggak bakal pulang saya. Coba mbak jujur, mbak tuh betul nggak mau jumpa sama dukun? Gak ada loh, aku coba sama dukun apa segala macam gak ada loh. Oh iya lupa. Jangan bilang mbak itu untuk jumpa dengan dukun itu untuk ngepelek musik. Jangan ngefitnah lagi. Kamu tuh kalau bicara tanpa bukti tuh fitnah. Kamu katanya orang ngerti, aduh. Ini loh mbak, Ya, bukannya fitnah mbak, memang kenyataannya gitu kan. Kalau memang mbak nggak mau difitnah, coba betul apa tunjukkan buktinya. aku nggak perlu nunjukin apapun. Mau terserah kamu ngomong apa terserah. Sajanya tuh mbaknya tuh takut. Kalau memang mbak tuh berani, nggak mungkin mbak tuh nggak berani nunjukin bukti-buktinya. Nggak Itu perlu. aja mbak. Kamu kan nggak suka tuh sama aku. Mau aku kasih bukti 1000 kali pun aku nggak hubungan sama aku. Kamu nggak akan percaya. Ya memang nggak percaya, orang sering bohong gini kok sering dipercaya. Jadi ngapain aku nunjukin bukti? Jadi terserah kamu mau bilang A, B, C sampai Z. Aku Ya juga makanya nggak mbak, peduli. biar saya itu sedikit percaya, coba tunjukkan Nggak bukti-buktinya perlu, gitu nggak loh. perlu. Saya udah sangat curiga sama mbaknya, jangan sampai jangan bikin emosi saya itu naik lah mbak lah. Kamu bantu abangmu boleh ya, tapi nggak harus kamu nguntitin kehidupanku gitu loh. Ya itu harus lah. Jujur siapa lagi apa kalau bukan saya? Hah? Kalau Nggak ada kerjaan kalau nggak lain dibutuhin selain mbaknya nguntit. kok keenakan lah. Loh, selain nguntitin aku, kalian nggak ada kerjaan lain. Aduh mbak, cuman ini kerjaan saya, butuhin mbak, mencari informasi mbak. Aduh, nggak penting banget sih hidupmu ini. Nggak penting, yang nggak penting tuh mbak ngurusin keluarga orang. Keluarga romantis kok mau dirusak. Emang mbak tuh siapa rupanya? Oh gitu ngomongnya Romantis bakal. dari mana? Orang umumnya aja marah-marah terus sama. Ya karena ada mbak, gini loh mbak, sebelum ada mbak itu, keluarga Umi itu sama Gus Yudis itu nggak ada permasalahan seperti ini mbak. Selama mbak datang lah, masalah ini muncul. Jadi mbak itu, jangan bilang kalau misalkan, emang ya, mbak itu, kalau misalkan mbak itu datang ke lokasinya Gus Yudis, atau pemukimannya Gus Yudis, dia itu bakal suasana semakin baik. Itu nggak bakal, mbak, ya gitu. Malah semakin buruk yang ada. Ya emang rumah tangganya aja yang nggak baik, makanya kan Gus Idris diam-diam mencintai aku. Kalau Ya, memang jadi nggak kalian gini nggak mbak. tahu deh, kalian nggak tahu. Udah. Ini loh mbak, saya mau ngomong. Kalau memang di situ cinta sama mbaknya, memang buktinya mana? Ya kamu Gitu loh. tanya langsung kan bisa. Orangnya masih hidup. Kenapa nggak kamu Orang saya tanya langsung? aja, Gus Idris saya katanya di aja kok. Ya, berarti dia masih Kita ngomong menyembunyikan. kali lah mbak nih, aduh. Kamu Mbak tuh tuh sebetulnya tanya malu, dijawab, kamu tanya dijawab, bilangnya aku pinter ngomong. Gimana sih maumu? Astagfirullahaladzim mbak itu sebetulnya kayak mana? Dengan ngomong misalkan Gus Idris ini memang cinta, mbak itu sebetulnya tuh pernah kan ungkapkan cinta mbak itu sama Gus Idris, tapi Gus Idris tolak. Pernah kan? Jadi mbak tuh kayak membuat kata-kata seolah itu kalau Gus Idris yang cinta sama mbak. Gak ada ya, aku nggak pernah ngungkapin perasaanku sama Gus. Yang ada Gusnya datang ngungkapin perasaannya. Astagfirullahaladzim mbak kamu itu kalau memang ini ya, kan saya lihat itu di lokasi pondoknya Gus Idris ya, itu setiap sudut itu punya CCTV. Ya, Kalau kamu memang puterin Gus Idris itu CCTV-mu. pernah kayak mana mbaknya itu pasti itu ada tuh, pasti ada videonya, pasti ada bukti-bukti, ada CCTV Ya gitu, udah Mbak. kalian cek dulu daripada kalian Udah saya ngutip-ngutipin cek, udah aku. saya cek tapi nggak ada. Ingat tuh mbak, udah saya cek di setiap CCTV, udah saya cekin satu-satu dan bukti nggak ada. Gitu loh. Capek Malahan emang saya sama. lihat mbak itu terus kayak ngemes-ngemes gitu supaya si itu nerima cinta mbak. Aduh Diki, udah ya. Aku ini udah jamnya aku harus ketemu sama Jangan. seseorang.
Jangan kita mama dukun, jangan kita mama dukun. Kamu jangan ngefitnah ya. Memang Kalau kenyataannya. kamu gak ada bukti itu fitnah. Memang kenyataannya kan. Udah. Mbak, kamu tuh ngomong aja saya mau mama dukun. Astagfirullahaladzim. Iya kameramen udah direkam kan? Udah. Jadi biar Aman. semua nih yang sedang kita debat-debatkan sama Mbak itu biar ada buktinya gitu. Biar netizen tuh tahu gitu loh dengan kelakuan Mbaknya. Oh ya kameramen udah berapa durasinya kameramen? Ini sekitar 18 menit. 18 menit. Jadi gini apa kameramen? Tadi kan Mbaknya itu kan kabur kan. Itu mau kita kejar lagi, mau kita pantau lagi apa enggak? Apa Udah kita nggak biarkan ada. dulu aja ya? Kita biarkan dulu aja lah ya. Biar nanti Mas Rey aja yang. Ya biar nanti saya kan bakal balik ke pondok terus saya itu bakal kayak mana ya, bakal mengobrol dengan abang saya lagi. Jadi saya itu kayak mana sih mencari jalan keluarnya ini gitu loh. Nanti juga saya bakal ceritakan sama abang saya misalkan saya tuh kayak melihat kecurigaan sama mbaknya gitu loh, yang firasat saya nih ya, saya itu bahwasannya dia tuh bakal berjumpa dengan dukun gitu. Nanti pokoknya bakal saya ceritakan semua lah, bakal saya ceritakan semua ke abang saya. Ini bisa jadi bukti ini. Iya ini pokoknya gini para sahabat ya, ini semua tuh bukti udah ada di video para sahabat. Pokoknya semua bukti itu udah dari video gitu, dari mbaknya itu kegelisahan menunggu seseorang, dukun lah jangan seseorang, menunggu dukun gitu lah. Terus apa langsung tuh ada poin aja gitu loh. Jadi pokoknya itu semua kayak mana hal-hal yang mbak itu lakukan tadi itu semua tuh udah kerekam, udah ketangkap semua di kamera gitu para sahabat ya. Jadi pokoknya nanti ini video ini bakal saya tunjukkan ke Mas Rey dan saya tunjukkan juga ke tim-tim yang lain gitu biar semua tahu gitu ya. Oh ya jadi saya akhir dulu ya para sahabat ya, karena kan saya itu bakal buru-buru untuk menjumpai dengan apa abang saya gitu para sahabat. Jadi untuk para sahabat biar nggak ketinggalan informasi, langsung aja para sahabat ikutin perjalanan kami untuk mencari informasi si Mbak Zulfa itu para sahabat. Pokoknya untuk para sahabat yang belum subscribe channel ini, para sahabat channel Mas Rey, di subscribe para sahabat. Oh satu lagi para sahabat ya, kalau misalkan para sahabat itu subscribe, itu jangan cuma di subscribe para sahabat, tapi tombol loncengnya itu dipencet para sahabat ya. Jadi kalau misalkan kami itu mengupload video-video itu bakal masuk ke notifikasi kalian itu para sahabat. Tadi saya akhir dulu para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.